Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru karamatun min karamatillahi ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kefakiran itu adalah satu karomah dari sekian banyak karomah dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqiru 'alal ghaniyyi kafadli 'ala jami'i khalqillah. Keutamaan orang fakir dibanding orang kaya seperti kelebihanku atas semua makhlukku. Hadis ini menceritakan betapa utamanya orang fakir yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu orang fakir yang disikapi dengan qanaah, dengan menerima adanya, orang fakir yang berusaha keras untuk berjuang demi keluarganya menjadi orang-orang yang saleh. Ini dua prinsip dasar yang harus dijalankan oleh orang yang kebetulan diberi nasib menjadi orang fakir. Ya, karena kalau semua orang hidup ini dijadikan orang kaya semua, ya tidak mungkin. Al-Qur'annya sudah menyatakan wa nufaddilu ba'dahum ala ba'din fir rizq. Kata Allah, kami selalu memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain fir rizki, dalam hal rizki. Jadi Al-Quran sudah menyatakan memang Allah menciptakan manusia itu ada nilai plus, ada nilai lebih, ada nilai kurang dalam hal rizki, dan itu sudah dibagi oleh Allah, dan semua pembagian itu rata dan adil dan berhikmah, manfaat untuk manusia. Ya, kalau orang itu ditakdirkan jadi kaya, yaitu kehendak Allah. Ditakdirkan jadi orang miskin, orang fakir, juga kehendak Allah. Kenapa? Karena dua-duanya untuk menjadi keseimbangan. Disebut kaya karena ada yang miskin, ada yang fakir. Disebut fakir miskin juga karena ada yang kaya. Kalau kaya semua nggak ada istilah fakir miskin nantinya. Ya, dan orang kaya selalu butuh orang miskin. Orang miskin juga perlu disayangi oleh yang kaya. Jadi memang timbal balik. Makanya kalau ada tradisi menyambungkan orang fakir dengan orang kaya, itu bagus. Contohnya kayak di Banten ada orang Muludan bikin panjang, gitu kan ya. Itu kan alat menyambungkan orang kaya dengan orang miskin sebenarnya. Dulu diciptakan pada zaman, ada yang mengatakan zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, karena dia jadi sultan, kemudian orang-orang Banten itu supaya yang miskin dengan yang kaya itu dekat, yang kaya disuruh bikin panjang, yang miskin dibagi panjang. Itu zaman Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi tujuannya menyambung silaturahmi yang kaya dengan yang miskin. Ya, cuman kadang-kadang tradisi ini berubah gitu. Padahal aslinya enggak. Yang kaya suruh bikin panjang, yang miskin dibagi panjang gitu. Aslinya apa?
Tapi kan kadang-kadang sekarang urudannya yang miskin dipaksa suruh bikin panjang, lah kasihan akhirnya ngutang. Iya kan, bikin panjangnya ngutang. Padahal Sultan Ageng dulu nggak begitu, yang kaya aja suruh bikin panjang, orang miskin diundang gitu untuk menikmati panjang bikinan orang-orang kaya. Itu maksud Sultan ya. Nyatanya menggeser tadi, yang miskin juga disuruh bikin panjang, ya akhirnya yang dibagi panjang siapa gitu. Ya akhirnya dibagi siapa kan, akhirnya ya tadi jadi tidak sesuai dengan sejarah awalnya. Nah ini bagus ya, menghubungkan antara orang-orang agniya dengan orang-orang fuqara. Tapi orang fuqaranya yang begini ini, yang qanaah dan berjuang untuk keluarganya tetap menjadi orang yang salih dan salihah. Kemudian di sini sampai Nabi menyebutkan ya, di hadis ini fakir itu satu karomah dari sekian banyak karomah dari Allah. Ya, artinya satu anugerah yang membuat orang jadi mulia. Jadi orang diciptakan jadi orang fakir, di sini dituntut jadi orang yang mulia dengan kefakirannya. Ya kan, ada orang mulia karena didukung harta. Ini ada orang mulia didukung dengan kefakiran. Nah, itu baru hebat. Maksudnya apa? Orang fakir yang menjaga kehormatan dirinya, tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Itu orang mulia dalam pandangan Allah. Wa qala sallallahu fadlul fakiri 'alal ghina kafadli. Sampai di sini hadis berikutnya Nabi bersabda, keutamaan orang fakir dibanding orang kaya, tentu yang ukurannya tidak sesuai tadi ya, itu seperti ukurannya keutamaan Nabi di atas semua makhluk-makhluk Allah. Jadi, intinya tadi itu kan, ada orang fakir yang punya nilai lebih di atas orang kaya, ada orang kaya yang punya nilai lebih dengan orang fakir. Artinya sesuai dengan aturan yang sudah diatur dalam syariat Islam. Wa ruwiya an aliyin karramallahu wajhah anin nabi annahu qala ahabbul ibadi ilallahi ta'ala al faqirul qani'u bi rizqihi ar-radi anillah. Hadis berikutnya Nabi menyebutkan hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah orang fakir yang bersikap qanaah dengan rizkinya, kemudian ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, ini mungkin beratnya di sini ini, menjaga hati ridho terhadap takdir yang dialami, tetapi dengan sikap qanaah, menerima apa adanya dengan kefakirannya. Jadi beratnya orang fakir di sini, satu qanaah, dua ridho dengan keputusan Allah. Ini kan kadang-kadang diprotes Allahnya kan, Allah nggak adil, orang itu kaya saya tidak kaya. Itu namanya protes sama Allah. Padahal disuruh ridho dengan nasibnya itu. Lah di zaman Nabi ada orang-orang fakir jadi mulia, orang miskin juga mulia ada. Contohnya ada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud itu yang saya ceritakan pendek. Satu hasta seperempat, ziraun warubuun. Jadi segini ditambah seperempat, segini tingginya. Itu Abdullah bin Mas'ud, orang kerdil, ya nyebutnya orang kerdil, kecil, miskin, gak punya rumah karena dia dianggapnya ahlu sufah, sahabat Nabi golongan miskin yang tidak punya rumah. Tetapi dia tetap menjaga kemuliaannya sebagai orang fakir, Ibnu Mas'ud. Sampai dibikinin semacam bedeng-bedeng kecil di sekitar masjid yang bikin Rasulullah. Tetapi dengan kondisi seperti itu mereka bangga. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud menjadi sahabat ahli hadis yang terbanyak riwayatnya. Ya kenapa? Karena dengan kefakirannya dia waktunya dikontribusikan untuk Rasulullah. Jadi kemana-mana ikut Nabi. Nabi ke pasar, dia ikut ke pasar, kemana aja ikut Nabi. Itu Ibnu Mas'ud.
orang miskin tapi dikontribusikan kemiskinannya untuk melayani Rasul. Ya, Nabi ke pasar baca doa apa, masuk pasar baca doa apa, keluar pasar baca doa apa. Terus aja itu dicatat oleh Abdullah bin Mas'ud itu. Sampai Nabi masuk masjid sendalnya ditungguin ya. Ya disimpan rapi. Ya disimpan rapi, kemudian ikut jamaah, nanti Nabi turun udah disiapin lagi alas kakinya Rasulullah. Itu Ibnu Mas'ud. Ya. Lah ini ada orang fakir yang mulia seperti Abdullah bin Mas'ud. Ya, sekarang juga mungkin ada orang yang seperti itu, ya cuman tidak banyak, tetap aja zaman Nabi juga tidak banyak. Ya, ada orang kaya baik, kemudian punya pembantu baik, ahli ibadah. Itu jadi pembantu seumur hidup juga ada. Ya, sampai umrohnya diumrohin bosnya, sampai hajinya dihajiin bosnya. Jadi pembantu rumah tangga sampai akhir hayat juga ada. Artinya kayak Ibnu Mas'ud itu ada gitu. Di zaman sekarang juga dengan kefakirannya dia tetap ada dalam ajaran yang benar, tidak berubah. Karena kefakiran itu Nabi nyebut kadal fakru ayyakuna kufran. Ya, kefakiran itu kalau enggak disikapi dengan baik maka nyaris menjerumuskan dalam kekufuran. Ya, tadi itu kekufurannya nantang Allah. Allah enggak adil lah, masa saya dikasih begini orang banyak. Udahlah, daripada begitu saya ngerampok aja, ya kan. Larinya kemana-mana karena dia enggak sabar, tidak ridho dengan adanya ketentuan Allah itu. Lah di situ berat kan untuk dihadapi oleh orang-orang fakir. Ya, selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam la syai'a yu'tihillahu mithlal qasri wa auhallahu ta'ala ila Ismail alaihi salam utlubni indal mangkasarati indal munkasirati qulubuhum qala wa manhum qala al fuqara us-sadiqun wa qala sallallahu alaihi wasallam la ahada abdullah minal fakiri idza kana radiyan. Di sini disebutkan lagi oleh Nabi la syai'a yu'tihillah mithlal qasri fakri. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang paling indah kaitan dengan fakir, mithal fakri seperti kefakiran. Sampai di sini Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Ismail, utlubni ya Ismail indal munkasirati qulubuhum. Ya, carikan aku, kata Allah kepada Nabi Ismail di wahyu itu, indal munkasirati qulubuhum, orang yang hatinya hancur dengan kefakirannya. Qala wa manhum, kemudian Nabi Ismail bertanya kepada Allah, siapa mereka itu? Allah qala al fuqara us-sadiqun, yaitu orang-orang fakir yang jujur tidak pernah bohong. Ini ya berat sekali, apalagi disuruh jujur ini ya. Jadi kata Nabi, tidak ada sesuatu pemberian Allah yang paling utama seperti pemberian kefakiran. Sampai di sini Allah memberi wahyu kepada Nabi Ismail, Ismail carikan aku orang yang hatinya hancur. Siapa? Yaitu orang-orang fakir yang tetap jujur dengan kefakirannya. Artinya dinikmati kefakirannya, dia qanaah, tetap ada di jalan yang benar, tidak menjerumuskan diri dalam kemungkaran dan kemaksiatan, yaitu disikapi dengan ridho atas takdir Allah yang ada itu. Kenapa? Karena menerima takdir dengan penuh ridho itu berat, tetapi itu pahalanya besar. Ya, makanya kalau kita lihat di ujung bab ini isinya, kata Nabi, ya, Nabi bersabda la ahad afdala minal fakir idza kana radiyan. Tidak ada seorang pun yang utama dibanding orang fakir apabila dia selalu bersikap ridho dengan nasib yang dialaminya. Nah, ini
di ujung bab dari keutamaan orang fakir. Dengan kata lain, kefakiran bisa menjadi sumber pahala besar, tapi juga bisa menimbulkan kekufuran, tergantung orang itu menyikapi. Ya, makanya sebenarnya fakir yang berat bukan fakir hartanya kan, tapi fakir dari sisi mental fakirnya itu sendiri. Sehingga orang kalau mentalnya fakir, hartanya banyak, ya tetap fakir. Tapi kalau orang fakir tapi mentalnya merasa tidak fakir, itu bagus. Suatu saat optimis itu melahirkan perubahan takdir yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Ya, makanya kaitan dengan kefakiran dan kekurangan ini banyak pahlawan-pahlawan yang harusnya memperjuangkan mereka bersama dengan mereka. Contoh, banyak terobosan-terobosan yang bisa dijalankan. Mau sekolah nggak punya dana, ada terobosan. Harusnya kan begitu. Mau sekolah bayar nggak kuat dulu. Kalau sekarang kan ada sekolahan gratis. Ya sekarang ya. Akhirnya dibikinlah sekolahan yang nggak pakai bangunan lagi. Sekolahnya di bawah jalan tol. Ya kan ya. Di kolong jalan tol dibikin pendidikan. Tahapnya tahap SD. Ya kan, anak jalanan yang anak orang-orang miskin disuruh sekolah di bawah kolong jembatan jalan tol. Itu bagus kan? Yang penting kan ilmunya. Karena kalau orang cerita pinter tidak mesti harus di bangunan kampus yang megah kan? Enggak juga. Karena kalau kita cerita orang kuliah itu awalnya zaman Plato, zaman orang Yunani dulu ya. Lo Plato yang disebut bapak pendidikan itu kan luar biasa. Bikin kuliahnya kan di bawah pohon zaitun. Ya. Jadi kuliahnya nggak pakai gedung, di bawah pohon. Di bawah pohon zaitun kuliahnya itu. Jadi nggak ada gedungnya. Ya, tapi kan muridnya pinter-pinter. Ya, jadi intinya sebenarnya banyak terobosan pendidikan untuk orang-orang fakir itu bisa. Apalagi sekarang ada semacam kesetaraan. Ada orang mau sekolah nggak punya peluang, nggak punya harta, atau bisa sekolah namanya paket A. Ya kan, SD-nya paket A, ya kan, SMP-nya paket B, itu kan ya, SMA-nya paket C, itu kan, ya sekolahnya bisa di pinggir jalan, mau di mana aja kayak ya. Yang penting ilmunya masuk, kurikulumnya bagus, ya pinter-pinter aja, ya kan. Banyak orang yang nasibnya seperti itu sukses juga banyak. Ya, ada seorang yang sastrawan pinter tapi nggak pernah punya ijazah selesai. Ya, ada yang namanya budayawan MH Ainun Najib. MH Ainun Najib itu di Gontor aja kelas 2 SMA berhenti. Kelas 2 aliyah berhenti. Nggak sampai lulus di Gontornya. Ya karena tadi mungkin biayanya tidak mampu. Ya tapi karena memang basicnya pinter, ya pinter aja gitu. Itu aja. Jadi budayawan nasional, sastrawan, ya, menguasai 6 bahasa walaupun tidak punya ijazah. Ya itu kalau memang basicnya pinter, ya pinter aja gitu itu. Jadi orang fakir tidak boleh ada alasan saya kan orang miskin, maksud cari ilmu di mana kan harus bayar. Apalagi sekarang sekolahan-sekolahan swasta yang baru-baru kan mahal ya. Ya kan, apalagi yang IT itu mahal sekolahnya. SD IT, SMP IT, SMP global, SMA global, mahal. Ya kan ya. Ya, di Cibubur itu ada SMP global, masuknya itu 75 juta. Itu SD loh, SD masuknya 75 juta PRT. Itu di Cibubur. Tahu Cibubur kan ya? Iya, uang semua itu 75 juta itu. Lu masuk SD 75 juta. Ya, bulanannya 7 juta. Lah kalau gajinya 7 juta ya amblas masuk di situ semua.
Loh itu lah, nyatanya muridnya juga tidak pinter-pinter juga, sama aja kurikulumnya itu aja kok. Iya, sama juga pesantren mahal di Darul Qalam masuk 21 juta. Emangnya santrinya pinternya kayak apa? Ya begitu-begitu aja, sama aja. Ya kan? Loh, karena namanya belajar Islam itu kan gampang ya. Satu, belajar tajwid, baca Al-Quran, makhrajnya bagus, baca Qurannya bagus. Itu kan tahap awal. Yang kedua, cerita tauhid, keimanan, akidah. Ya berikutnya yang mana? Belajar fikih tentang sholat segala macam. Ya itu aja pelajarannya, bukan memang yang lain mana ya. Yang diajarkan ya itu aja. Lu mahalnya di mana itu loh. Ya makanya kan yang mahalnya di mana, yang bikin mahal. Ya kalau mau ceritakan ada IT lah, IT sekarang semua rumah juga punya laptop. Ya. Kalau mau cerita teknologinya, sekarang itu semua orang punya laptop, semua orang punya HP. Iya kan, terus yang bikin mahal apanya lagi gitu loh. Itulah kadang-kadang juga bingung kok kenapa jadi mahal gitu. Apa karena jemputan sekolahnya gitu ya, transport itu yang jadi mahal, ya nggak tahu gitu. Ya itu. Nah itu kadang-kadang ya yang bingung lagi, udah lulus SD IT baca Qurannya belepotan, ya berarti nggak dibimbing dengan baik, ya kan? Tajwidnya acak-acakan, itu kan? Berarti mahalnya di mana kok ada nggak bimbingannya nggak bagus gitu loh? Tulisan IT-nya itu mahal. Tulisan IT. Tulisan IT-nya yang mahal. Iya, kalau saya perhatikan mau lulusan Al-Azhar kayak mau lulusan Al-Iza kayak baca Qurannya belepotan Pak, tetap aja. Enggak fasih begitu itu bagus tuh, enggak gitu loh. Jadi mahalnya di mana gitu itu kan ya. Ya karena tadi orang banyak dipengaruhi dalam IT-nya itu tadi kan, beritanya tahfidz. Waduh, enggak taunya belepotan baca Qurannya. Ya kan? Yang sedih yang di mana, yang di Garut itu ya, guru tahfidz malah menyetubui muridnya sampai segitu banyak tuh di Garut ya, yang rame di TV itu kan sangat luar biasa bahayanya ya kan. Iya itu kan berlebihan ya, karena tadi itu ya hanya bahasa tahfidz ya. Tahfidz yang mana ya kan, dari dulu juga orang ngaji itu ya kayak begitu, anak kecil suruh ngapalin An-Nas sampai An-Naba gitu kan. Dari dulu juga begitu kan ya. Dari dulu orang ngaji ya begitu itu, cuman dulu nggak disebut dengan tahfidz gitu doang kan. Sekarang ditrenkan dengan bahasa tahfidz. Dari dulu juga begitu. Wong saya hafal juz amma itu malah belum kenal huruf Arab. Ya karena teman podo ngaji kita masih main-main anak kecil, dengerin sana seni udah hafal duluan, huruf Arab juga belum kenal gitu. Itu jadi yang disebut tahfidz dari dulu sudah ada gitu loh, cuman nggak ditrenkan lewat media gitu doang kan. Dari dulu sudah begitu itu ngaji itu. Ya nggak ada bedanya, cuman ini mau diangkat ditrenkan lewat media dengan nggak gitu doang aja kan. Kalau mutunya ya sama aja, dulu juga udah pada pinter-pinter ngaji gitu itu, cuman nggak ada medsos doang gitu. Dulu mah ngaji itu kan ya kayak begitulah, jalan kaki nyeker nggak pakai sendal gitu kan ya. Ya kondisinya seperti itu, tapi ilmunya kan tetap aja sama aja gitu tuh. Makanya disinilah kita juga harus hati-hati, jangan sampai menggunakan istilah-istilah Islami padahal ya isinya kayak begitu gitu kan. Nah ini ya, selanjutnya al-babul khamis wal isrun fi fadilatin nikah. Lah ini beda lagi babnya, bab kepakiran sudah selesai, kita masuk bab tentang keutamaan nikah. Lah ini kalau kita udah tua mulai cerita nikah harusnya yang ngaji anak muda nih. Ya nggak apa-apa lah namanya ngaji ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man taraka tazwija ma khafatal ailati falaisa minna. Hadza wa hadza zammun li illatil imtina la li asli tarki. Ya, Nabi bersabda siapa yang meninggalkan nikah, artinya tidak menikah, tidak mau menikah. Alasannya ma khafatal ailati, karena takut miskin.
Falaisa minna, maka dia tidak termasuk umatku, kata Nabi. Artinya apa? Ini Nabi mencela orang tidak nikah. Kenapa? Karena nikah adalah ajaran Rasul. Apalagi nggak nikah alasannya takut miskin. Ya, padahal kalau Nabi bahasanya gini, iltamitur rizqa bin nikah. Carilah rizki dengan nikah. Ya, maksudnya apa? Dengan nikah orang insya Allah dikasih rizki oleh Allah, baik rizki anak maupun rizki materi. Karena rizki itu jangan dianggap materi doang, rizki itu banyak. Ya, bahkan orang sering nyebut anak itu rizki yang paling mahal, gitu kan? Ya tentu untuk berikutnya apa? Untuk regenerasi. Ya, untuk regenerasi, karena semua orang hidup pasti mati. Ketika mati dia ingin bahagia. Kalau mau bahagia harus punya anak dan anaknya jadi orang soleh, gitu bukan ya? Sehingga orang hidup itu dari lemah jadi gagah, dari gagah jadi lemah, lemah kemudian meninggal. Itu orang hidup. Lah ketika orang sudah nikah, anaknya ada, ketika bapak ibunya sudah renta, sudah tua renta, ya kan, sudah tidak berdaya, kalau punya anak kan ada yang ngurus. Itu keniscayaan kan. Kalau nggak punya anak siapa yang ngurus? Coba suami istri semuanya lemah, nggak ada anaknya, ya kan, akhirnya kan mau tidak mau dinas sosial yang ikut ngurus. Itu. Nah di sini istilahnya untuk memakmurkan bumi generasi berikutnya. Ya cuman gitu, generasi berikutnya mestinya lebih baik daripada generasi sebelumnya, mestinya. Ya cuman kalau kita amati sekarang, generasi sekarang dengan generasi yang lalu bagusan mana? Itu harusnya lebih bagus kan ya. Ya generasi sekarang dengan ya kan orang dulu nyebutnya ada, kalau istilah ABRI itu angkatan 45, generasi angkatan 45. Kemudian generasi angkatan 65, itu kan kalau istilah ABRI ya. Sekarang generasi angkatan reformasi, itu kan ya. Ya kalau dihitung kan gitu ya, orde lama, orde baru, dibagi angkatan 45, angkatan 65 itu ya. Kemudian tahun 2000 disebut angkatan milenial, ya. Sampai sekarang ya. Jadi kalau angkatan milenial sekarang umurnya 20 tahun, 21 ya. Anaknya Pak Haji ya. Umur berapa anaknya Pak Haji? 25, 21. Iya kan, yang milenial berarti anaknya Pak Haji itu milenial. Generasi milenial disebutnya. Ya itulah, generasi milenial ini harus lebih baik daripada generasi sebelumnya harusnya. Ya kan? Cuman Nabi pernah bilang, walaupun hadis ini juga kalau diangkat jadi masalah ya. Ma min qarnin illa wa ba'dahu sarun. Tidaklah generasi itu kecuali generasi berikutnya jauh lebih buruk, kata Nabi. Ya, makin kesini makin buruk, kata Nabi, dari sisi pandangan Islam. Walaupun dari sisi pandangan luar Islam mungkin lebih baik. Gitu. Jadi setiap generasi berikutnya dan berikutnya akan jauh lebih buruk dari sisi akhlak. Itu ya. Ya iyalah, nyatanya kalau dulu kita ini lewat di depan ibu bapak, lagi bapak ibunya lagi duduk, berani nggak kita selonong gitu itu? Nggak berani, ya kan? Nggak berani. Nggak permisi gitu itu, ibu bapak lagi duduk kita dilewat di depannya selonong gitu, nggak berani zaman dulu mah. Ya kan, nunduk lewat bah, lewat mah, gitu kan ya. Anak sekarang dilompatin kepalanya bapaknya. Ya kan, jadi udah jauh dari akhlak. Memang benar kata Nabi, maming korin ila wabadahu sarun. Yang dimaksud buruk itu bukan buruk intelektualnya kan, akhlaknya. Itu ya, karena tadi kenapa lebih buruk? Ya mungkin karena budayanya mengarah kepada yang lebih buruk tadi gitu tuh. Ya kalau dulu anak dipanggil, nah sini, ya bah, pelan jawabannya kan.
Kalau anak sekarang, nak sini nggak didengerin, dia lihat HP aja anak sekarang. Ya, bapaknya nggak didengerin, mbak sini nggak didengerin anak sekarang. Itu jadi benar kata Nabi, generasi itu makin kesini makin lebih buruk dari sisi akhlaknya. Walaupun intelektualnya mungkin lebih cerdas, gitu kan? Sehingga orang zaman akhir rata-rata cerdas akalnya, tidak cerdas agamanya, gitu kan? Jadi cerdas spiritual nyebutnya. Lah jarang orang yang cerdas spiritualnya gitu, tapi cerdas akalnya saja. Nah itu berbahaya dalam Islam. Ya itu, ya makanya ya itulah susah berubahnya jauh karena memang zamannya zaman seperti itu gitu tuh. Ya kalau orang dulu buang-buang waktu itu kan paling main layangan gitu kan. Zaman dulu buang-buang waktunya main layangan, main gasingan gitu kan. Ya kalau anak sekarang buang-buang waktunya main HP, beda lagi. Tapi sama aja buang-buang waktu juga gitu. Bedanya kalau dulu buang waktu tidak rusak, kalau sekarang buang waktu rusak. Ya kan ya. Bedanya gitu kan? Ya kalau kita dulu main layangan, ya nggak rusak. Emang kalau main layangan matanya rusak kan enggak. Kakinya malah sehat, lari-larian. Matanya juga sehat. Ya kan? Lah kalau sekarang main HP, waduh SD matanya udah tebel minnya. Ya kan? Rusak kalau sekarang ya main-mainnya memang rusak gitu loh. Ujungnya rusak orangnya gitu maksudnya. Sampai dulu di Citra Gading ada anak SMA kelas 1 meninggal, ternyata sarafnya itu rusak gara-gara HP. Ya. Jadi sebabnya gini, dia pengennya masuk SMA 1, enggak diterima. Mak diterima di SMA yang lain, tidak mau gitu tuh. Perempuan orangnya. Akhirnya di kamar aja nggak pernah keluar. Ibu bapaknya dicuekin, main HP tiduran aja di kamar. Wih, masuk saraf ternyata ya. Dicek di psikologi udah sarafnya yang ini. Kemudian meninggal. Jadi ternyata kalau dulu mau waktu dibuang-buang main itu tidak berbahaya ke fisik, sekarang justru berbahaya ke fisik. Ya. Dan nyatanya kata orang ahli itu layar HP dibanding layar TV 10 kali lipat merusaknya dibanding televisi. Layarnya itu. Ya, itu kata para ahlinya. Ya, orang nyatanya dulu saya pernah punya ponakan, itu belum ada HP zaman itu. Itu nonton TV-nya tiduran, dibilangin nggak mau dengerin. Dia tiduran gitu, Pak, HP TV di atas dia tiduran, melotot begini nih. Dibilangin jangan begitu, nanti matanya min, nggak mau gitu. Pas lulus SD langsung matanya tadi gelap katanya. Ya pas dicek langsung 2,5 min ya Pak. Iya pas katanya matanya sakit dicek lulus SD itu minnya 2,5. Padahal pinter Pak ya. Masuk SMP-nya akselerasi 2 tahun lulus. SMA-nya 2 tahun lulus. Karena pinter kan. Masuk di Gajah Mada langsung diterima. Tapi begitu masuk Gajah Mada karena dianya di analis kimia ya. Ya analis kimia kan matanya nggak boleh min Pak. Ya kalau masuk di analis kimia matanya nggak boleh min. Akhirnya mentok di Gajah Mada, dia nyesal ya. Dulu dibilangin sama Pak D saya nggak dengerin, mata saya begini. Akhirnya turun dia dari analis kimia turun ke industri. Ya kalau industri boleh min, tapi kalau kimia tidak boleh, harus normal 100% matanya. Itu. Akhirnya dia nyesel kan gara-gara nonton TV. Apalagi HP yang lebih berbahaya layarnya dibanding televisi. Dia itu kalau dihitung mubazirnya waktu anak dulu dengan anak sekarang. Jadi main itu bagusan yang tradisional ya. Iya, yang lari-larian. Daripada main HP belikan sepeda aja lah biar naik sepeda kemana-mana nggak apa-apa kan. Ya sehat naik sepeda. Ya kan. Nggak apa-apa sepedanya mahal juga nggak apa-apa, nggak ngerusak kan itu. Ya cuman gitu susah, anak sekarang mau susah dinasihati begitu karena akalnya lebih cerdas daripada spiritualnya.
Gitu. Ya karena emang zamannya zaman itu gitu loh. Ya makanya kalau di zaman sekarang orang bisa mensiasati itu dengan baik, barulah dia dianggap orang yang terbaik di akhir zaman. Ya, nah inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.